Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa bertatap muka walaupun melalui daring kepada seluruh peserta MPLS siswa baru SMA Negeri 1 Cirebon tahun pelajaran 2021-2022. Saya sebagai Wakasek Kesiswaan mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Cirebon. Nanti pada saat MPLS ini Anda semua akan melaksanakan kegiatan-kegiatan MPLS secara maksimal dan dipandu oleh para pembina dan para siswa OSIS SMA Negeri 1 Cirebon yang tergabung dalam kepanitiaan MPLS 2021-2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi tata tertib sekolah, yang mana pada intinya adalah tata tertib ini harus selalu dilakukan oleh seluruh siswa baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Kelas 11 dan kelas 12 pasti sudah memahami apa itu tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Cirebon. Tapi kepada siswa baru, tata tertib ini adalah baru pertama, dan setelah dibaca, kemudian dipahami, kemudian ditandatangani di atas materai oleh siswa dan orang tua. Dan ini harus dibaca terlebih dahulu sehingga pada saat penandatangan tata tertib sudah paham bagaimana tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Cirebon. Tata tertib di SMA Negeri 1 Cirebon itu ada 3 hal yang utama adalah. Yang pertama adalah tata tertib bagaimana di sekolah menjalani pembelajaran secara maksimal. Pembelajaran di SMA 1 kalau misalkan pemerintah mengizinkan maka akan ada pembelajaran tatap muka. Kalaupun misalkan masih belum ada pembelajaran tatap muka, maka secara daring SMA Negeri 1 sudah siap dengan tata tertib yang sudah kalian tanda tangani dengan orang tua, sehingga pembelajaran apapun di SMA 1 maka wajib kepada seluruh siswa SMA 1 untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran di SMA 1 kalaupun nanti secara daring, maka pertama adalah Anda harus selalu aktif di pembelajaran, baik itu pembelajaran yang secara teori maupun secara praktek. Olahraga, maka kalian juga harus melaksanakan kegiatan olahraga baik itu di rumah maupun dengan tugas-tugas yang lainnya. Terus pembelajaran yang lainnya juga sama. Kehadiran Anda sangat menentukan dalam pembelajaran secara daring, sehingga pembelajaran daring Anda lakukan dengan santai dan serius, sehingga pembelajaran nanti ke depan akan menjadi hal yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah tentang tata tertib adalah kedisiplinan diri. Kedisiplinan diri ini adalah bagaimana Anda menjaga secara pribadi, misalkan dari rambut yang ukurannya bagaimana, Anda bisa baca di tata tertib. Jangan sampai pada saat pembelajaran secara daring rambut Anda untuk cowok itu panjang, bisa dijambak dan sebagainya, dan ini harus segera dirapikan sesuai dengan tata tertib yang ada di tata tertib di SMA Negeri 1 Cirebon. Kemudian yang kedua, dari pakaian juga harus sesuai, jangan sampai salah memasang atribut dan sebagainya, karena kemarin ditemukan ada beberapa kesalahan atribut yang di kelas 11 karena memang tidak ada tatap muka. Nah, mudah-mudahan nanti dari panitia atau gugus yang ada di SMA 1 dalam pelaksanaan MPLS ini bisa menyampaikan tentang bagaimana memasang semua atribut di dalam baju atau pakaian yang dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sehingga pada saat nanti daring itu bisa terlihat pakaiannya salah atau tidak. Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana pelanggaran itu ada hukumannya.
pelanggaran ini jangan sampai selalu dilanggar oleh Anda, tetapi Anda menjadi suatu hal kebiasaan baik akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Bangun pagi, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif bagi kalian semua, sehingga tata tertib ini bisa menjadi satu acuan dalam pembelajaran tatap muka maupun daring. Semua kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 itu tidak terlepas dari namanya tata tertib. Tata tertib ini tidak pada disampaikan secara detail, tetapi Anda bisa baca dari mulai poin berdepan tata tertib kedisiplinan siswa SMA Negeri 1 Cirebon, itu dari mulai pengisian, ya, kemudian diisi dengan nama orang tua, kemudian nama siswa, kemudian dibaca dan sampai pada penandatanganan terakhir di lembar halaman ke-6, ya. Halaman ke-6 bisa tanda tangan di situ, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kalian semua sebagai siswa baru SMA Negeri 1 Cirebon. Dari poin-poin awal sampai poin terakhir Anda baca dengan seksama, sehingga pada saat nanti pembelajaran tidak ada lagi teguran atau motivasi dari guru-guru bahwa Anda harus selalu menjaga nama baik SMA Negeri 1 Cirebon, dan itu dimulai dari pelaksanaan tata tertib yang selalu menjadi sesuatu yang utama dari kegiatan, dari pelaksanaan pembelajaran, kemudian dari kegiatan ekstrakurikuler. Nanti Anda juga akan bisa memasuki atau memilih ekstrakurikuler yang mana yang cocok untuk kegiatan-kegiatan setelah MPLS. Kegiatan MPLS ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli selama 4 hari, ya, 19, 20, 21, 22, ya. Kemudian nanti dilanjut dengan tes psikotes dan tes penjurusan, sehingga kegiatan-kegiatan MPLS yang telah disusun oleh panitia MPLS 2021-2022 akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Jangan sampai MPLS ini menjadi sangat memberatkan. Pak Dedi itu akan pantau terus kegiatan MPLS sehingga tata tertib yang ada di SMA 1 dapat berjalan dengan maksimal. Kegiatan-kegiatan MPLS salah satunya adalah kegiatan yang sangat didasari oleh payung hukum yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sehingga pelaksanaan MPLS akan menjadi lebih berkompeten lagi. Materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh para pembina itu akan menjadi hal yang positif bagi Anda, dan semua itu ada dalam poin-poin di tata tertib SMA 1. Baca dan baca akan menjadi sesuatu hal yang paling utama, sehingga Anda tidak merasa bimbang. Oh, saya kalau begini bisa nggak untuk tidak memakai A, B, dan C. Sehingga hal ini akan menjadi satu patokan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 itu tidak lepas dari adanya tata tertib sekolah yang sudah baku. Pelaksanaan tata tertib di sekolah akan menjadi hal yang positif nanti di masa yang akan datang. Pada saat Anda sudah kelas 3, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, negeri maupun swasta akan menjadi sesuatu yang sangat utama. Oh, saya sudah melaksanakan kegiatan ini kok sesuai dengan apa yang telah ditanamkan sejak di SMA Negeri 1 Cirebon. Cita-cita Anda mudah-mudahan akan berhasil nanti digodok di SMA 1 selama 3 tahun dan sudah menjalani kegiatan-kegiatan ini dengan maksimal. Kegiatan MPLS adalah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Bagaimana Anda dikenalkan oleh panitia itu melalui daring, di mana posisi kantornya SMA 1 itu di mana. Jangan sampai Anda tidak tahu SMA 1 posisinya di jalan apa, ya. Jalan Dr. Wahidin nomor 81. Kemudian akan dikenalkan juga dengan para gurunya, kepala sekolahnya, wakaseknya, para TU-nya, kemudian para tukang kebun, penjaga sekolah, dan sampai pada semua sarana dan prasarana sekolah ada di mana, posisinya ada di mana, kemudian toiletnya di mana, sehingga Anda akan menjadi hal yang sangat lumrah bahwa
sekolah di SMA 1, wah berarti saya sudah tahu semua posisi-posisinya, bagaimana saya harus datang ke sekolah bila nanti ada kegiatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung. Tapi kalau secara daring pun Anda juga harus bisa memaksimalkan. SMA 1 ada di posisi Jalan Dr. Wahidin, sehingga Anda akan menjadi hal yang sangat bijak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1. Tata tertib sekolah akan menjadi sebagai patokan utama, sehingga Anda akan menjadi siswa yang bisa berkompeten di masa yang akan datang. Dan semua kreativitas Anda, kemudian kemampuan Anda, inovasi Anda dalam hal kegiatan-kegiatan baik itu yang akademik maupun non-akademik, jadikanlah SMA 1 sebagai rumah Anda, sehingga Anda lebih kreatif, kemudian lebih inovatif, dan menjadi juara di masa yang akan datang. Gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan tata tertib yang ada di SMA 1 sudah melekat pada diri Anda, sehingga Anda bisa melaksanakan hal ini dengan sangat maksimal. Di akhir pelaksanaan atau tentang tata tertib yang Pak Dede ulas, dikasih kesimpulan adalah bahwa semua kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 nanti pada saat pelaksanaan tatap muka langsung atau melalui daring, yang terpenting adalah Anda sudah bisa memahami tata tertib yang sudah dibagikan ya, untuk kelas 10 terutamanya, yang sekarang sudah mendownload, kemudian sudah men-scan, kemudian sudah mengembalikan lagi nanti pada saat daftar ulang kemarin sudah selesai ya. Nanti pada tanggal 19 Anda akan melaksanakan kegiatan PLS dimulainya, kemudian akan menjadi sesuatu yang sangat utama, menjadi suatu kegiatan yang pertama pada saat masuk di SMA Negeri 1 Cirebon. Harapan Pak Dede adalah Anda bisa menjawab tantangan ini dengan kata saya bisa. Kalau kita sudah mengatakan bahwa saya bisa, maka apapun rintangannya, apapun halangannya akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Tidak ada sesuatu yang tidak ada solusinya bila ada masalah. Maka kita yakinkan itu bahwa dengan memahami tata tertib SMA Negeri 1 Cirebon, berarti Anda sudah siap menjadi siswa SMA Negeri 1 Cirebon yang nantinya akan sangat berkontribusi untuk sekolah ya, dalam kegiatan-kegiatan atau penciptaan kreativitas kegiatan yang ada di SMA 1 untuk menjadikan SMA 1 lebih besar lagi. SMA 1 besar karena Anda bisa kreatif, berinovatif, dan lebih menjadi hal yang sangat bijak untuk masa yang akan datang. Pak Dede ucapkan selamat kepada seluruh siswa yang sudah diterima di SMA 1 Cirebon yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan MPLS dengan tata tertib yang sudah Anda baca dan sudah Anda pahami, akan menjadi dasar bahwa semua kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 1 tidak terlepas dari namanya tata tertib sekolah. Untuk bisa menanamkan kedisiplinan secara baik dan maksimal, maka Anda akan menjadi sesuatu hal yang sangat baik di masa yang akan datang. Siswa berkreatif, kemudian mempunyai tanggung jawab dan disiplin tinggi untuk dirinya sendiri, keluarga, orang tua, masyarakat, dan tentunya untuk alma mater SMA Negeri 1 Cirebon. Akhir kata Pak Dede ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.